Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat juga. Yang saya hormati, kita sama-sama hormati Prof. Arif Satria, kalau masih hadir di sini, Rektor IPB University. Yang saya hormati Prof. Didin Damanhuri, senior kita semua, dan kebetulan saya punya sejarah yang agak sama dengan beliau, sama-sama mengambil PhD di Prancis. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dalam ruang dan diskusi pemikiran, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya kira ini sangat berharga untuk kita bertemu. Sekaligus permohonan maaf karena saya tidak mampu meluangkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan bahan yang memadai gitu ya, karena ada banyak hal yang menghalangi, tapi juga karena sebenarnya saya itu diundang dari baru beberapa hari yang lalu, saya belum sempat membaca tornya gitu, sehingga tetapi saya berusaha dalam waktu yang pendek itu memahami apa yang bisa saya kontribusikan. Yang pertama begini, saya kira Prof. Didin itu luar biasa memberikan kontribusinya pada pemikiran kasanah pemikiran ekonomi Indonesia dengan mengatakan atau menyatakan gitu ya posisi intelektualnya itu sebagai Nusantaronomics. Itu saya kira satu ikon lah ya, satu ikon pemikiran yang patut kita dukung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Nusantaronomics ini dibangun dengan satu basis pendekatan yang namanya heterodoks. Itu saya kira satu highlight yang kedua gitu ya. Bahwa yang pertama tadi ingin berkontribusi secara lebih nyata dalam khasanah berpikir di Indonesia dan juga aksi, tadi sudah disampaikan dengan Prof. Didi. Tapi yang kita juga harus ingat atau kita mesti tidak boleh lupa adalah ada sebuah pendekatan di balik itu. Di balik Nusantaronomics itu ada pendekatan yang namanya heterodoks atau heterodoksi. Ini kebetulan satu pendekatan yang agak lazim kalau di Prancis gitu ya. Karena itu juga Prof. Didin punya perspektif itu. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang namanya heterodoksi itu, dan kemudian apa implikasinya bagi pemikiran kita dan juga pemikiran kita di kampus. Itu kan salah satu implikasinya adalah bisa memberikan influence, pengaruh kepada public policy kan, pada kebijakan publik, dan ujungnya adalah memberi manfaat yang optimum bagi masyarakat. Saya kira ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi sebelum ke sana, heterodoksi itu dibangun dari mana? Saya kira salah satu poin penting adalah bahwa heterodoksi itu dibangun dengan membuka perspektif deterministik. Jadi dengan kata lain, pendekatan heterodoksi adalah pendekatan yang tidak deterministik. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kita belajar pendekatan ekonomi yang umum itu ada ceteris paribus, ya ini membuka kurungnya. Ceteris paribusnya dibuka seoptimal mungkin. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah bahwa mekanisme ekonomi apapun ya itu tidak pernah akan keluar dari konteksnya. Karena sebuah pendekatan yang teorinya dikeluarkan oleh seorang pemikir di Amerika misalnya, itu pada ujungnya ketika akan diimplementasikan harus melihat konteks yang nyata. Kalau itu di Indonesia, ya Indonesia. Kalau tadi Prof. Didin mengatakan Asia, ya Asia. Makanya ada Asian perspektif, Asian value, Asian paradigm gitu. Karena itulah kemudian terminologi Nusantaronomics menjadi sangat relevan. Karena pendekatan apapun ya, dalam ekonomi ketika akan dikembangkan baik secara pemikiran, secara public policy, implikasi kebijakan publiknya, dan manfaatnya bagi masyarakat, itu mau tidak mau harus diletakkan dalam konteks Indonesia hari ini seperti apa. Itu saya kira sesuatu pandangan yang menurut saya fundamental gitu. Mesti semakin disadari gitu bahwa kebutuhan untuk membumikan pemikiran ekonomi itu dalam konteks Indonesia. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah dalam situasi yang seperti ini sekarang ini ya, pandemi COVID-19, kita sama-sama mengalami situasinya. Sebelumnya ada sebuah gelombang besar yang disrupsi teknologi gitu ya. Itu lalu heterodoksi itu ada di mana gitu. Menurut saya ini satu momen penting sekali bahwa pandemi COVID-19 tentu saja ini sebuah malapetaka, dan saya kira sebagian mungkin dari kita mengalami kedukaan itu gitu. Tapi bahwa ini sebuah
tipping point gitu ya, satu peristiwa yang ada di puncak dan saatnya kita turning back atau turning down gitu, kita memutar balik gitu. Ini menurut saya adalah momen terbaik untuk mengimplementasikan Nusantaronomics itu. Karena semua orang sedang berpikir bahwa pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk mengelola ekonomi selama ini ternyata berujung dengan sebuah peristiwa COVID yang adalah bukti dari tidak sustainable-nya pendekatan-pendekatan itu. Dan COVID-19 adalah salah satu kasus saja, karena ada beberapa kasus yang lain, pandemi yang lain kan ada gitu sebelum ini gitu, di mana keseimbangan itu terganggu. Jadi harusnya kan virus itu memang ada, virus COVID itu SARS-CoV itu ada, tapi selama ini ya ada di ekosistemnya gitu, nggak ganggu kita gitu. Karena ekosistem terganggu, virus itu masuk dalam ekosistem manusia, dan kita sekarang menghadapi bencana berantakan tatanan manusia ini karena nggak mampu hidup secara bersamaan, ekosistemnya terganggu. Nah, karena itu memang hari inilah gitu ya, saat inilah kita sedang dihadapkan pada satu peristiwa sangat penting dalam peradaban manusia, bahwa kita harus menemukan keseimbangan baru dalam banyak hal. Satu, dalam perspektif ilmu, dua adalah kebijakan publik lagi-lagi, dan ketiga adalah keseimbangan masyarakat manusia ini dalam berbagai macam hal, khususnya kalau kita mau batasi di hari ini adalah soal ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Prof. Didin dari tadi menyebut-nyebut salah satu pemikir besar Indonesia adalah Bung Hatta. Saya kira betul sekali ya, bahwa Bung Hatta seorang intelektual sejati, seorang aktivis gitu ya, dan juga seorang negarawan karena pernah menentukan ikut membangun fondasi negeri ini. Sebenarnya pemikirannya sangat jauh. Kalau kita baca hari-hari ini kan LP3S sedang menyusun ya bunga rampai pemikiran Bung Hatta itu, kalau nggak salah sampai 12 buku atau berapa gitu ya, kumpulan-kumpulan tulisan itu, dan saya kebetulan punya kesempatan untuk menulis salah satu kata pengantar dari satu seri gitu ya, dan kemarin juga diminta untuk mengulas. Dan menurut saya Bung Hatta itu sangat visioner. Ketika misalnya ini, karena tadi disebut soal moneter ya, di bidang moneter misalnya, apa sih kalau hari ini kan kita bicara soal teori moneter, mungkin kalau dalam teman-teman yang mengikuti teori ekonomi itu, teori moneter ada satu teori yang paling dinamis ya, paling berubah cepat gitu, juga karena kebutuhannya ya, karena mengalami banyak krisis segala macam, lalu ya ilmunya juga berubah gitu. Bahkan ilmunya sebelum berubah pun kebijakan publiknya terkait dengan moneter ini sudah berubah gitu. Misalnya ketika ada krisis 2007-2008 di Amerika, itu lalu ada satu perspektif yang namanya non-conventional monetary policy gitu ya. Ada central bank membeli langsung surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan sebagainya. Itu kan yang dalam teori nggak ada gitu, tapi prakteknya udah duluan karena teorinya belum bisa ngejar gitu, situasinya sudah berubah sangat cepat karena dipaksa, perubahan itu karena krisis. Nah, menurut saya Bung Hatta memberikan fondasi berpikir yang sangat penting. Satu, yang namanya moneter ini kan soal sirkulasi uang. Dia tanya, uang itu apa sih? Dia menjawab, uang itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah konvensi sosial. Yang menurut saya ini satu hal yang basic. Kedua, ketika dia bilang, bank itu apa sih? Bank itu adalah bisnis kepercayaan. Otherwise, orang tidak punya kepercayaan, ya nggak usah ada di bank. Atau bank, dengan kata lain, ya harus mengandalkan aspek kepercayaan. Dan ini saya kira satu fondamen berpikir yang relevan di hari-hari ini. Saat teori moneter itu berkembang begitu cepat, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman apalagi mahasiswa mungkin ada yang ikut juga di situ. Hari ini kita sudah bicara kalau dalam konteks finance and monetary policy, monetary system, itu ada yang namanya cryptocurrency, gitu, Bitcoin dan sebagainya gitu. Yang itu perkembangan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melihat situasi-situasi semacam itu? Sekali lagi dengan merujuk pada pemikirannya Bung Hatta itu, jelas sekali bahwa ekonomi itu hanya akan relevan kalau dia punya kontribusi terhadap satu, manusia, dan dua, itu terhadap peradaban. Dan peradaban artinya sistem sosial di sana. Nah, dengan begitu kan lalu bertanya, kalau kita sekarang menghadapi situasi di mana inovasi di bidang keuangan dan yang lain-lain itu berkembang secara pesat, lalu gimana kita melihat itu?
Ya gampang. Apakah memberi manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial? Kalau tidak, berarti tidak meaningful. Kalaupun inovasinya itu begitu maju, tetapi begitu tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, maka kita mesti bertanya. Sehingga aspek inovasi, baik itu di sektor keuangan maupun di banyak hal, itu hanya akan relevan kalau kita bicara soal inklusi. Kemampuan inovasi-inovasi itu menginklusi yang tadinya terlempar dari sistem perekonomian. Nah, ini saya kira beberapa hal, contoh saja tentang beberapa hal yang dalam perkembangannya terlalu cepat, ya, bahkan prakteknya, bahkan belum sempat ada konsepsinya, belum ada teorinya, prakteknya sudah ada duluan, gitu ya. Kebijakan publiknya sudah ada duluan, gitu. Nah, bagaimana kita melihat fondasi-fondasi berpikir seperti yang tadi disampaikan Prof. Didin, itu menjadi framework, menjadi kerangka berpikir yang nggak boleh ditinggal. Hari ini mungkin orang akan bicara, ngapain ya di era cryptocurrency seperti ini kita masih mikirin pemikirannya Bung Hatta. Mana cocok, gitu. Mungkin pertanyaan orang muda begitu. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, ada satu fundamental berpikir yang nggak boleh ditinggalin justru ketika situasi berubah begitu cepat. Nah, ini hanya case saja, hanya satu case saja, satu kasus saja, di mana kita pada ujungnya menghadapi situasi yang berubah terlalu cepat ini, kita harus punya framework yang solid, fundamental berpikir yang baik, sistematika berpikir yang baik. Dan saya kira upaya untuk membangun sistematika berpikir itu, ya, Nusantaronomics adalah upaya untuk itu patut kita dorong, karena inilah salah satu kerangka yang kita perlukan gitu menghadapi situasi yang terus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mau bicara perubahan, sekarang saatnya. Karena semua orang sedang mencari pendekatan-pendekatan baru, perspektif-perspektif baru, karena yang selama ini diakui atau dilegitimasinya sudah diterima itu ya bubar gitu, maksudnya dipertanyakan lagi gitu. Sehingga perlu ada satu inisiatif untuk menemukan kembali pendekatan-pendekatan yang lebih cocok. Dan karena itu pendekatan heterodoks itu menjadi relevan hari-hari ini, khususnya pasca COVID dan ke depan. Nah, sedikit saja terakhir ya, ke depan itu akan seperti apa? Gitu. Pasca COVID itu paling enggak kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, kemudian tujuan dari usaha berekonomi ini apa gitu ya, itu paling ada dua. Satu, seperti yang ditulis oleh IMF ya dalam laporan World Economic Outlook di bulan April, ditengarai bahwa recovery ekonomi ini sifatnya adalah divergence, dan dia bilang sifat divergennya itu sudah sangat berbahaya, baik di masing-masing negara maupun lintas negara. Dan ke depan nampaknya ya, isu divergensi ini menjadi salah satu isu yang serius. Yang kedua, pasca COVID itu seperti yang kita sudah tahu sama-sama, aspek teknologi itu menjadi intensif. Kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan lepas dari teknologi. Artinya teknologi itu semakin merangsek pada kehidupan keseharian, dan bahkan mungkin di dalam kepala kita. Meskipun kita tidur, tapi sebetulnya teknologinya ada di sini. Karena sebelum tidur itu bacanya medsos gitu misalnya. Itu kan teknologinya sudah ada di dalam keseharian kita secara mendarah daging. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teknologi itu bisa memberikan sifat inklusi. Inovasi-inovasi yang dimunculkan dari teknologi itu memberi efek yang inklusif. Gitu. Itu saya kira salah satu pertanyaan yang pokok gitu, ke depan. Beberapa pemikiran yang muncul ya, dan juga saya kira ditujukan di para praktisi. Gitu. Sekarang ini ketika bank dalam situasi yang stagnan seperti bank itu nggak bisa nyalurin kredit, itu justru fintech yang berkembang cepat. Nah, pertanyaannya adalah inovasi ini, adaptasi teknologi untuk sektor keuangan ini, apakah betul akan menunjang inklusi dalam sektor keuangan, misalnya financial inclusion? Kalau itu ya, dorong, gitu. Artinya kebergunaan dari teknologi dalam kehidupan kita akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan arti kemanusiaan. Yang terakhir adalah lingkungan.
saya kira kita tidak lagi bisa bernegosiasi dengan lingkungan. Otherwise kita akan mengalami situasi semacam ini lebih sering ke depan. Jadi ini bukan soal seksi atau tidak seksi, trendy atau tidak trendy. Ini soal hidup dan mati. Isu lingkungan ini. Jadi kalau kita tidak mulai berpikir tentang bagaimana membangun perspektif yang berorientasi sustainability, maka hanya soal waktu aja dunia ini akan tenggelam, gitu ya. Laporan The Economist yang terakhir minggu lalu 24 Juli itu bilang kalau dunia itu naik pemanasan bumi itu naik 3%, nggak ada tempat. Semuanya harus membangun dunia peradaban ini di atas laut semua karena es mencair dan sebagainya. Itu nggak ada pilihan. Menurut saya ke depan kita nggak ada pilihan untuk tidak mengadopsi dan mengembangkan perspektif yang sustainable di banyak aspek, terutama khususnya di bidang lingkungan. Nah, dengan begitu maka modal heterodoksi, kemudian modal pencarian jati diri pendekatan yang lebih membumi Nusantaronomics itu perlu dielaborasi lebih jauh dengan tantangan yang ada sekarang dan mungkin ya dengan pendekatan-pendekatan yang sudah muncul. Sekarang ini kan juga upaya untuk mencari kebenaran dan penyelesaian itu juga dilakukan oleh banyak pihak ya. Misalnya saja terkait dengan soal keberlanjutan itu muncul perspektif yang namanya circular economy. Bahwa ekonomi itu nggak boleh cuma end to end, di produk, dikonsumsi, nggak boleh. Jadi diproduksi lalu diputar lagi, di recycle, di reuse gitu ya. Itulah namanya circular economy. Ini adalah satu perspektif yang penting juga untuk dielaborasi untuk menerjemahkan apa itu sebetulnya heterodoksi, apa itu sebetulnya Nusantaronomics dengan satu tujuan untuk membuat kehidupan ekonomi kita itu lebih punya perspektif manusia dan memastikan kesejahteraan sosial itu lebih baik. Saya kira saya berhenti di situ. Terima kasih.